Dengarkanlah. Ketika malam mulai turun dan segala suara mulai pecah menjadi sunyi, ada sejenis keheningan yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Kita mengira sudah tenang, padahal mungkin kita hanya sudah lelah. Ada bedanya antara tenang karena damai dan tenang karena tak lagi punya energi untuk bertanya. Banyak orang kini nampak tenang, padahal mereka sudah berhenti memperjuangkan apapun. Di wajahnya ada senyum, di matanya ada sunyi, dan di dalam dadanya ada suara yang sudah terlalu serak untuk meminta apa-apa. Pernahkah engkau merasakan tenang yang aneh? Tenang yang tidak menyembuhkan. Tenang yang hanya membuatmu tak lagi ingin bicara. Tenang itu seperti luka yang sudah tak berdarah, tapi belum benar-benar sembuh. Seperti orang yang berhenti menangis, bukan karena sudah lega, tapi karena sudah kering. Di dunia ini, kita dibiasakan untuk tampil tenang, agar tak merepotkan orang, agar tak terlihat lemah, agar tak disangka tidak dewasa. Padahal, diam tak selalu matang. Bisa jadi, itu hanya tanda bahwa kita sudah menyimpan terlalu banyak. Ada orang yang terlihat damai, padahal setiap malam berbicara dengan dirinya sendiri sampai pagi. Ada orang yang tersenyum di depan keluarga, tapi hatinya penuh pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Tenang semu itu bisa datang karena rasa takut, takut kehilangan kendali, takut dianggap gagal, takut terlihat terlalu manusiawi. Ada seorang lelaki paruh baya. Setiap sore ia duduk di depan rumahnya, menatap langit merah. Dengan segelas kopi dan radio tua, orang-orang bilang hidupnya tenang. Ya? Padahal, di kepalanya masih ada suara-suara dari masa lalu, penyesalan yang tak pernah ia ceritakan, ketidaksanggupan yang ia sembunyikan di balik jeda. Tenangnya adalah cara ia bertahan hidup tanpa terlalu merasa. Dalam ajaran lama, dikatakan diam yang belum sadar adalah penjara paling halus. Kita mengira sudah tenang, padahal kita sedang mematikan suara hati sendiri. Ketika itu terjadi, kita tidak lagi hidup dengan penuh. Kita hanya menunggu waktu berlalu. Maka, malam ini, jika kau merasa tenang, tapi tak bahagia, jangan terburu senang, mungkin itu bukan damai. Kita terlalu lama berpikir, bahagia itu harusnya nyaring, harusnya penuh tawa, harusnya terlihat dari wajah, padahal bahagia sejati sering datang dalam bentuk sunyi. Seperti pagi hari yang dingin, dan kita menyadari kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata. Seperti saat kita menyesap teh hangat, dan hati terasa utuh meski hidup tak sempurna. Dalam ajaran lama, dikatakan kebahagiaan tak datang dari terpenuhinya keinginan, tapi dari berkurangnya kemelekatan. Maka, saat kita tak lagi bergantung pada apa yang datang atau pergi, kita mulai mengerti rasa ringan yang tidak bisa dibeli. Ada seorang ibu yang setiap pagi menyapu halaman dengan senyum kecil, dan lagu lama yang ia nyanyikan pelan. Tetangganya heran, "Hidupmu berat, tapi kok kau masih bisa tersenyum?" Ia hanya menjawab, "Karena keberatan itu sudah aku terima." Bahagia yang datang dari penerimaan tak perlu teriakan. Ia datang seperti angin, lembut tapi menguatkan. Dalam setiap air mata, terdapat kemungkinan untuk damai. Dalam setiap kegagalan, ada pintu yang terbuka untuk memahami diri sendiri. Kita tak selalu harus mencari bahagia. Kadang, kita hanya perlu berhenti melawan hidup.
Seperti seorang murid muda yang bertanya pada gurunya, "Bagaimana aku bisa tenang? Padahal hatiku masih bergelombang." Sang guru menjawab, "Jangan tenangkan gelombangnya. Pahami airnya. Tenang tak selalu harus tanpa gelombang. Seperti bahagia tak selalu harus tanpa duka. Keduanya adalah satu laut yang sama." Orang yang benar-benar bahagia bukan orang yang hidupnya tanpa masalah, tapi orang yang bisa tersenyum di tengahnya. Mereka yang menyadari setiap hari adalah pinjaman, setiap napas adalah anugerah. Kadang kita tak sadar, bahagia tak selalu mengubah apapun, tapi ia mengubah cara kita melihat segalanya. Dan itu sudah cukup. Hidup tak akan pernah sepenuhnya tenang, tak akan pernah sepenuhnya bahagia. Ada waktu kita tertawa, ada waktu kita menangis dalam sunyi. Ada saat semua terasa berat, lalu secara ajaib, hari berikutnya terasa ringan, begitu saja. Tak perlu kita tanya mengapa, hidup hanya meminta kita untuk sadar saat gelombang datang. Tenang itu bukan ketika ombak tak ada, tapi saat kita tak takut lagi di dalam laut. Dan bahagia itu bukan saat semua sempurna, tapi saat kita tak lagi memaksa hidup harus sempurna. Ketika engkau berdiri di tepi senja, dan angin membawa suara jauh yang tak terdengar jelas, ingatlah, ketenangan itu datang ketika kita berhenti mengecek apa yang hilang. Damai itu muncul ketika kita tidak lagi membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Suatu saat, engkau akan mengerti bahwa tenang dan bahagia adalah saudara yang berbeda sifat. Mereka datang bergantian, mengajarkanmu untuk tak lagi mengejar, tapi menyadari. Malam ini, kalau hatimu masih berat, jangan paksa diri untuk tenang. Terimalah kegelisahan itu dengan lembut, karena ia juga bagian dari hidupmu. Tenang tak bisa dipaksa, bahagia tak bisa diciptakan. Keduanya akan datang saat hati siap untuk melepaskan. Dengarkanlah. Tidak ada keheningan yang kekal, tapi ada kedamaian yang tumbuh dari penerimaan. Saat itu hadir, engkau tak lagi mencari tenang atau memaksa bahagia. Engkau hanya hidup dengan penuh kesadaran. Selamat beristirahat. Semoga malam ini membawa damai dan tenangmu tak palsukan bahagia. Sampai jumpa di menjelang senja berikutnya.